Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, literatur Yahudi bercerita tentang seseorang yang pada suatu hari bertanya kepada Rabi Hillel untuk meringkas 613 peraturan perjanjian lama selagi dia berdiri atas satu kakinya. Artinya secara singkat saja, Rabi Hillel menjawab, "Apa yang kamu benci bagi dirimu sendiri, janganlah kamu lakukan kepada sesamamu." Ini adalah keseluruhan hukum. Selebihnya adalah tafsir atau komentar. Kita bisa lihat Tobit bab 4 ayat 15a, bandingkan pula Matius bab 7 ayat 12. Inilah yang sering kita sebut sebagai the golden rule. Rupanya ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus dalam bacaan Injil kali ini tidak tergolong mayoritas para pemuka agama Yahudi yang ingin mempermalukan, mencelakakan, dan menghabisi Yesus. Ia melontarkan pertanyaan yang sama, namun terkesan tulus. Perintah manakah yang paling utama? Kebanyakan ahli Taurat memandang Yesus sebagai seorang rabi yang merupakan saingan dan juga sebagai ancaman. Lain halnya dengan ahli Taurat yang satu ini. Dia memandang Yesus sebagai suatu kesempatan untuk belajar. Oleh karena itu, secara sopan, dia mengajukan sebuah pertanyaan sederhana yang mencerminkan suatu keprihatinan yang tertanam dalam-dalam di setiap hati anak manusia. Pertanyaan ahli Taurat ini mencerminkan sebuah hati yang mencari, kalau mungkin untuk memahaminya, suatu prinsip tunggal sederhana yang mendasari kompleksitas hukum yang berlaku. Perintah mendasar mana yang dapat memberikan arti kepada pelbagai ketetapan dan peraturan tentang hidup keagamaan yang lebih kecil? Apakah ada kunci yang dapat membongkar teka-teki kehidupan kita dan membimbing kita melalui kompleksitas baik di sekeliling kita maupun di dalam diri kita sendiri? Kita semua merindukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.
Saudara-saudari yang terkasih, ketika akal budi dan emosi berbenturan, hati sering memberikan jawaban yang lebih tepat. Demikian dikatakan oleh para penulis dari buku A General Theory of Love, suatu pandangan umum tentang kasih. Konon, pada masa lalu orang meyakini bahwa akal budilah yang seharusnya mengendalikan hati. Namun kini ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa sesungguhnya kebalikannya lah yang benar. Keberadaan diri kita saat ini dan kelak di masa yang akan datang sebagian tergantung kepada siapa yang kita kasihi. Mereka yang mengenal kitab suci akan menyadari bahwa hal itu bukanlah penemuan baru, melainkan suatu kebenaran yang telah lama ada. Perintah terpenting yang diberikan Allah kepada umatnya menempatkan hati di tempat yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan bab 6 ayat 5. Kita melihat bahwa baru pada Injil Markus dan Injil Lukas, Yesus menambahkan akal budi. Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27. Jadi, penemuan para ilmuwan tersebut sebenarnya telah diajarkan Alkitab sejak dahulu. Pengikut Kristus seperti kita juga mengetahui tentang arti penting dari mereka yang kita kasihi. Pada saat kita menaati perintah yang utama dan menjadikan Allah sebagai objek yang kita kasihi, kita dapat merasa yakin bahwa kita memiliki tujuan hidup yang jauh melampaui apapun yang pernah kita bayangkan atau yang bisa kita capai oleh kekuatan kita sendiri. Ketika kerinduan kita akan Allah menguasai hati kita, maka akal budi kita akan tetap terfokus dalam memikirkan cara-cara untuk melayani Allah, dan pekerjaan kita akan semakin memperluas kerajaannya di bumi seperti di surga. Jadi, alangkah ruginya apabila kita tidak menggunakan hari demi hari untuk mengasihi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan demikian, "Each one of them is Jesus in disguise." Artinya masing-masing dari mereka adalah Tuhan Yesus yang sedang menyamar. Siapakah yang dimaksud dengan mereka? Mereka adalah sesama kita, terutama sesama yang sangat membutuhkan belas kasihan kita. Mother Teresa memulai panggilan hatinya melayani Tuhan Yesus dengan turun ke jalan-jalan di pemukiman kumuh di Kalkuta, India, untuk melayani orang-orang yang paling miskin di antara orang-orang miskin di daerah itu. Ia memutuskan menanggalkan jubah biarawatinya dan mengenakan kain sari putih dan sandal untuk menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Juga sebelum ia benar-benar terjun langsung untuk melayani, ia terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya dengan mengambil kursus keperawatan selama beberapa bulan. Setelah mendapat izin melayani sebagai biarawati independen, Mother Teresa memulai pelayanannya dengan apa saja yang ia punya. Tanpa perlengkapan yang memadai, ia mengajar anak-anak membaca hanya dengan menuliskannya di tanah. Ia juga mengajarkan anak-anak untuk mulai mengerti tentang pentingnya mandi dan menggosok gigi. Setelah orang-orang banyak mengenalnya, ia mulai berkunjung ke keluarga-keluarga lain yang sakit dan miskin. Selama pelayanannya itu, ia menemukan banyak
orang-orang miskin yang butuh dikasihi terus mengalir di depan matanya. Ia mulai kelelahan, tapi ia tidak pernah berhenti berdoa supaya ia tetap menemukan bantuan, kekuatan, dan berkat Allah untuk terus melayani. Dan ia mengerahkan segenap hati, pikiran, pengertian, dan kekuatannya untuk mengasihi Allah. Lebih dari 50 tahun, ia mengabdikan hidupnya secara fisik, emosi, dan spiritual untuk mengasihi sesama sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadanya. Maukah kita mengasihi Allah dan sesama seperti yang diteladankan oleh Mother Teresa? Mother Teresa berkata, jika kita berdoa, kita menjadi percaya. Jika kita percaya, kita akan mengasihi. Jika kita mengasihi, kita akan melayani. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, ajarilah kami memahami doa yang memenuhi hukum-Mu dan membangun manusia baru. Berilah kami cinta kasih kepada sesama, cinta kasih-Mu sendiri yang sejak semula Kau curahkan kepada manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.